Ya, Sabil Sob, selamat malam Bang. Selamat malam, ketemu lagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, sebentar ya. Teman-teman yang muslim, kalau kalian masih mengatakan saya tidak sepakat ini. Nah ini contohnya mungkin orang ini. Ya Bang, saya tanya dulu Bang ya, Bang Sabil, perkenalkan ya Bang ya. Mungkin banyak orang yang belum kenal Bang, kalau saya udah kenal ya. Saya Kristen, Anda muslim kan? Saya muslim. Ya. Oke, Anda setuju nggak dengan kelakuan orang Islam di Jawa Barat yang merusak ini, merusak tempat dan mematahkan salib ini, merusak simbol-simbol Kristen ini? Ya, kalau saya Bang secara pribadi, saya tidak pernah setuju tindakan-tindakan intoleran. Saya tidak pernah setuju. Secara pribadi saya. Ya, Sekarang nanya itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Tidak, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oke, baik, saya bisa membantah. Baik, oke sebentar. Saya punya dalil juga bahwa di dalam Al-Quran ada larangan itu. Ada larangan itu. Ya, baik. Ada larangan. Saya mau tanya dulu. Toleransi. Oke, saya mau tanya dulu. Ya. Anda percaya nggak bahwa Isa itu adalah nabi di dalam agama Islam? Siapa? Isa. Iya. Kalau Nabi Isa itu nabi. Oke. Anda percaya nggak bahwa Isa akan datang kembali? Iya, percaya. Memang itu diajarkan dalam Al-Quran. Oke. Ngapain Isa akan datang lagi? Nah, di sini pertanyaannya untuk apa? Mulai kembali. Sebentar, kan? tenang. Menurut sumber-sumber agama Islam, Isa akan datang kembali mau ngapain? Isa akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang Muslim. Menurut sumber-sumber Islam, Isa akan datang mematahkan salib dan umat Islam udah duluan ini. Iya. Mereka sudah kan banyak, duluan. ya. Sekarang saya tanya, kalau Isa datang mematahkan salib seperti yang dilakukan oleh orang ini, apakah Anda akan mengatakan, itu Isa itu adalah nabi gadungan, itu bertentangan dengan ajaran agama Islam? Coba sekarang saya tanya, seandainya Isa turun di Sukabumi, dan dia mematahkan salib-salib yang ada di Sukabumi, pertanyaan saya, apakah Anda mau mengkritik Isa? Berani Anda mengkritik Isa? Mengatakan bahwa itu perbuatan melanggar toleransi? Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Mulai tadi ini seperti yang saya bilang kemarin teman-teman, ketika Islam menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan berbohong. Abang kan membahas masalah toleransi, ya nggak usah melebar dulu. Kalau abang bertanya apa tujuan Isa diturunkan ke muka bumi kelak di akhir-akhir, ya kelak di hari akhir, bukan hari ini loh. Kalau hari ini nggak mungkin Isa diturunkan. Oke, pertanyaan saya nih. Oke, nih, Nabi Isa belum turun patahkan salib. Umat Islam sudah duluan melakukannya, betul atau betul? Ya, kalau itu betul saya akui. Betul. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, ketika Islam sedang mempraktekkan, praktek latihan dulu sebelum Nabi Isa turun, kenapa Anda mengatakan bahwa itu melanggar ajaran agama Islam? Sungguh Anda nekat yang nyata. Ya sekarang kan begini saja, Abang kan mengatakan bahwa intoleransi, apa yang dilakukan kawan-kawannya di Jawa Barat itu ya, intoleransi itu adalah ajaran agama Islam. Padahal Bang, jujur saja, di dalam Islam tidak pernah mengajarkan intoleransi, justru malah menjunjung tinggi toleransi. Sekarang saya tanya, Isa nanti, Isa nanti turun, dia merepresentasikan ajaran Islam nggak? Iya. Oke, dia mematahkan salib nggak? Dia mematahkan salib. Isa nanti bukan cuma mematahkan salib, salib. Fokus di mematahkan salib dulu. Ketika dia mematahkan salib, apakah dia sedang melakukan intoleransi? Oke, begini jawabannya. Ini jawaban saya. Kenapa Isa mematahkan salib? Alasannya, karena salah satu tugas Isa turun ke muka bumi kelak ada meluruskan ajaran. Sementara di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa... Makanya saya bilang, ketika Isa mematahkan salib, berarti itu bukan ajaran intoleran menurut ajaran agama Islam. Justru malah itu ingin meluruskan ajaran yang sesat, ajaran Kristen, betul? Bukan. Meluruskan ajaran itu ajaran yang begini Bang. Dianggap kelirunya. Kapan saya kamu kasih kesempatan untuk ngomong? Jadi setiap saya berbicara Anda memotong. Ini seolah-olah Anda memang sengaja ingin mempermainkan saya bahwa saya disuruh naik. Masalahnya saya ngomong pakai data, Anda ngomong pakai asumsi. Saya pakai data. Anda kan nggak tahu Al-Quran yang sesungguhnya seperti apa ya kan? Anda kan cuma membaca di luarnya saja. Ya, saya kasih tahu. Isa kenapa saya bilang tadi itu Isa diturunkan untuk meluruskan ajaran. Mematahkan salib. Kok meluruskan ajaran? Oke, saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan datanya? Dengarkan dulu. Meluruskan ajaran. Ajaran siapa? Ajaran yang mana? Kan begitu. Pertanyaan harusnya dijawabnya kan? Di mana Isa akan datang meluruskan ajaran yang menganggap dia adalah sebagai Tuhan. Sabil.
Sabil. Itu yang Di salah. mana Isa akan datang meluruskan ajaran? Kok di mana? Ya kelak di hari akhir, ya. Dia Mana diturunkan ayatnya? untuk Dalilnya? meluruskan ajaran. Dalilnya ya, mana? Meluruskan ajaran yang menganggap dia sebagai Tuhan, yang menuhankan dia. Mana Itu ayatnya? dianggap salah. Kenapa? Mana dalilnya? Dalil ayatnya di Al-Quran. Ya. Oke, ya saya tunjukkan ya, saya cari. Sangat kentara Anda tak pernah membaca Quran. Itu tuduhan yang sangat bagus. Kalau sekali Anda buat bisa Anda. temukan Isa akan datang meluruskan ajaran Kristen, saya terjun dari Monas kalau Anda bisa temukan itu di Quran. Yang ada Isa akan datang mematahkan salib, dan itu sedang dipraktekkan oleh umat Islam. Makanya umat Islam kalau ngelihat salib dipatahin. Saya bilang saya akan pertanggungjawabkan setiap patah kata yang saya ucapkan. Macem-macem saya ngomong nggak ada dasarnya dari mana. Ya tunjukin. Kalau kamu nggak Ini ya. mampu biar saya nunjukin. Ini, di dalam surat Az-Zukhruf, baca ayat Silakan. 61. Sama-sama kita cari. Ini saya pegang Al-Quran ya. Silakan. Az-Zukhruf ayat 61. Bacakan. Oke, saya bacakan terjemahannya saja. Saya bacakan terjemahannya. Ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, justru Isa jalan yang lurus kan? Ya. Di mana di situ Isa akan mematahkan salib? Iya, dengerin dulu. Ini kan saya bacakan tugasnya Isa dulu. Nanti kan ketemu. Ketemu terus semuanya. Ya. Yang kedua, ya, beberapa hadis menyebutkan, hadis cuma ini hadis bukan Al-Quran ya, bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan merampas Ya'juj dan Ma'juj. Itu tugas dia. Mana coba tampilin di layar. Mana hadis yang kau baca? Oke, saya cari dulu hadisnya, Bang. Cari dulu. Biar saya nunjukin. Udah, kamu tenang aja biar saya nyariin. Memang Yang paling memang terpenting, luar biasa. Sudah saya bilang teman-teman, ketika Islam menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan berbohong. Begini ya, Bang siapa? Nih, saya Bang tampilkan. Edis, perlu kamu Biar saya ketahui yang juga bantuin. Mau saya bahwa bantuin, tidak Pak? semua orang ini Mau saya bantuin? menghafal hadis. Mau saya bantuin? Ya. Mau saya bantuin Kak? Ya, coba baca. Baik, ini riwayat dari Abu Hurairah. Perhatikan. Lihat Bang, lihat sini, lihat di layar sini. Demi Allah. Nggak kelihatan, kecil. Tapi oke lah, saya dengarkan saja. Saya dengarkan saja. Pantesan. Biar saya bacakan. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan, coba Anda baca ini. Akan apa ini? Iya itu Iya, mematahkan akan apa? salib. Ini juga. Akan apa? Saya kan belum selesai tadi menjelaskan tugas Isa. Oke, di sini. tugas Isa ya. Di sini dia akan apa? Iya, mematahkan salib. Memang di sini juga ada ini. Mematahkan salib. Betul. Nah, ketika umat Islam di Sukabumi sedang mematahkan salib, lihat itu, lihat yang di layar itu. Lihat yang di layar itu. Apakah mereka ini bersesuaian dengan ajaran Islam atau tidak? Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dunia. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Bang. Oke, ketika Isa mau mematahkan salib sesuai dengan ajaran Islam enggak? Perlu dipahami juga dulu, perlu dipahami. Mulai. Isa turun mematahkan salib itu karena apa? Mulai. Orang yang memakai lambang salib itu adalah orang yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Orang yang memakai salib nih. Ya, yang pakai salib ini. Itu dipatahkan dalam arti secara kata, secara kalimat memang mematahkan salib. Tetapi secara menyeluruh, secara keimanan, Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan orang-orang yang sudah menganggap dia menjadi Tuhan. Padahal dia itu cuma utusan. Yang saya bilang begini, saya cuma mau sampaikan ini. Kita ini berhentilah bermunafik ria. Apalagi orang Islam yang unyuk-unyuk yang nggak tahu apa-apa. Yang jadi permasalahan soalnya begini, Bang. Dengar dulu kan. Banyak Oke, umat saya Islam dengarkan. seperti Anda yang tidak tahu ajaran agama Islam, buru-buru mengutuki ini. Saya tidak setuju dengan perlakuan dia. Besok Nabi Isa ngomong gitu. Kamu ngomong gitu besok. Besok kalau Isa datang mematahkan salib, kamu bilang begitu. Itu Nabi Isa itu tidak menjalankan ajaran syariat Islam. Itu gadungan itu, tangkap aja itu Pak Polisi Nabi Isa itu. Begini, Dia matah-matahin salib ya. itu. Nah, kamu bilang gitu besok kalau Isa turun. Oke, boleh saya ngasih penjelasan? Boleh saya ngasih penjelasan? Silakan. Boleh. Begini, di dalam Islam orang kafir yang ada yang boleh diperangi dan ada yang harus dilindungi itu ada, ya. Kalau Nabi Isa nanti mematahkan salib, karena ini sudah ada kaitannya dengan akidah, Bang. Akidah. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan akidah. Mana? Ini yang dilakukan orang-orang ini.
pahami jelas bahwa Nabi Isa diturunkan itu Saya bilang, untuk teman-teman. memerangi orang yang menganggap dia, Ketika yang menuhankan seorang, dia. dengar, Bang, dengar Beda. statement terakhir saya, dengar Ini, statement terakhir saya. ini kan Bang, ranahnya dengar, toleransi Bang, di dengar dalam omongan saat saya. ini. Dengar omongan saya. Ah, Ketika seorang Islam menjelaskan agama Islam, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada hentinya, seperti yang Anda lakukan. Oke, selamat Dusta malam. bagaimana? Dusta Saya bagaimana? turunkan dulu. Loh, kamu Kok kamu terus nggak dengar? gentle Dari masalah tadi, toleransi. dengar. Kamu Dari belum tadi mendengar yang penjelasan bilang, saya soal toleransi yang ada di dalam Al-Quran. Saya belum membacakan argumen saya. Kenapa kamu mau menurunkan saya? Berarti kamu memang nggak gentle. Kamu memframing Kok ini nggak gentle? seolah-olah memang ajaran Islam itu penuh kebencian. Kita ulangi pelan-pelan. Kita ulangi pelan-pelan. Iya kan? Bang Sabil, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, simak baik-baik. Dari Perhatikan cara ke sini. bicaramu saja sudah tahu. Perhatikan ke sini, tujuannya Bang Sabil. sebenarnya itu apa? Saya sudah tahu. Aduh, baik. Anda tidak memperhatikan, Anda belajar dulu. Anda belajar Berikan dulu. kesempatan saya. Kesempatan. Anda bilang bahwa umat Islam ini yang jumlahnya ratusan bahkan ya. Nih, lihat nih kepala-kepalanya ini yang menurunkan salib, kemudian membanting-bantingnya, merusakkannya, mematahkannya ini. Anda bilang itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu bagaimana Nabimu Isa yang akan turun untuk mematahkan salib juga? Kan sudah saya bilang, teman-teman. Nabi Isa belum turun mematahkan salib, umat Islam udah duluan. Oh, nekat dia nyata. Kita ini nggak usah munafik lah. Nggak, sampai kapan sih kita ini hidup dalam kepura-puraan? Memang ajaran agama Islam itu ya, di mana Isa akan mematahkan salib. Salib itu kan simbol kekristenan. Dan Isa itu nabinya Islam itu akan mematahkan itu. Kok kita mau rela dari mana? Oh, nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik lagi ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Fendi Perok. Oke, coba kita kasih Perok. Perok MC. Oke, terpental. Perok MC terpental. Kita kasih naik ada Anoy. Oke, kita kasih naik Anoy. Terima kasih. Agus Ibrahim, makasih Bang Agus Ibrahim. Woi Bang. Ya, Perok MC, silakan nyalakan kamera. Yes. Ya, saya bisa mendengar. Silakan nyalakan kamera. Maksud live ini apa anjir? Oke, baik. Ini orang nggak jelas, kita turunkan. Saya suruh nyalakan kamera, tapi ya, silakan ya. Jadi kan saya sudah pernah bilang, saya sudah mengupload satu video. Tolong hadis-hadis yang menyebabkan umat Islam berlaku terus-menerus seperti itu dihapuskan. Kalau itu nggak Anda hapuskan, sampai kiamat Anda akan begitu terus. Makanya saya sudah pernah bilang kan, BNPT, Badan Penanggulangan Teror, ya, Badan Penanggulangan Teror, ya, dan juga pihak-pihak terkait. Jangan Anda repot atau capek, ya, memberangus ininya, ranting-rantingnya, akarnya tidak Anda berangus. Kan sudah saya bilang, hadis-hadis yang menyebabkan intoleran itu dibuang saja, dihapuskan. Terima kasih ya. Sampai kapan sih kita mau munafik? Di dalam ajaran agama Islam itu bukan salib saja yang dipatahkan. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang Wahyudi atau Nasrani di jalan, pepet desak mereka ke jalan yang sempit, gimana? Cuma naik satu muslim ke sini yang berilmu, yuk. Saya tidak mau saya itu dianggap nanti beraninya sama Islam-Islam yang awam. Coba satu muslim naik ke sini, bantah argumen saya ini, bahwa yang saya katakan ini tidak sesuai atau tidak atau merupakan hal yang ini yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Coba naik ke sini. Kita kasih naik ada Febri. Coba kita kasih naik Febra. Mana ini tadi? Sebentar ya. Febra mana sih?
Oke lah, ini karena banyak yang datang keluar masuk teman-teman, jadi banyak yang ini. Oke, kita kesini ada My Lord. Oke, My Lord. Ini Kristen, tapi dia mau coba naik. Tapi dia ingin naik, nggak apa-apa. Iya, My Lord, silakan nyalakan kamera. Ya, sebentar Bang. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Izinkan saya untuk intro dulu ya sebentar sebelum kita lanjut menyaksikan video lanjutan. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini, terutama kepada para followers, para pendukung setiap channel ini yang telah membantu mensubscribe, men-like ataupun share. Saya ucapkan hatur nuhun, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya agar di subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Dan sebelum menyaksikan video selanjutnya, harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan tidak gagal paham dan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke, selamat menyaksikan. Halo? Ya, sebentar. Oke, selamat malam Bang. Selamat malam. Ini Anda Muslim atau apa? Ya, saya sedikit bernarasi aja. Tadi saya baca berita yang Gubernur Jawa Barat ngasih bantuan 100 juta ya ke pemilik rumah. Terus sama yang punya rumah, uang hasil dari gubernur itu dikasih ke masjid untuk keperluan masjid dan pendidikan Islam, Bang. Menurut Anda itu gimana, Bang? Kok orang Kristen malah memfasilitasi orang Islam untuk mendalami ajarannya yang nantinya pasti akan menyerang kekristenan sendiri kan? Iya. Jadi tapi gini, orang Kristen malah memfasilitasi. Iya. Jadi sebenarnya kan banyak orang Kristen tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Banyak orang Kristen itu mengira bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal ini memang ajaran agama Islam. Makanya umat Islam berani nggak mereka datang ke sini membantah? Kan nggak berani, gitu loh. Mereka tidak berani datang ke sini untuk membantah itu. Nah, mengenai statement Anda tadi, mengenai tadi Kang Deddy Mulyadi, ya kan, memberikan bantuan uang 100 juta rupiah. Kemudian menurut informasi dari Anda diberikan kepada masjid. Ya, itu sebenarnya salah satu bentuk bagaimana kekristenan itu diajarkan untuk mengampuni sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Itu bukti bahwa orang Kristen mengasihi kan? Dikasih sama orang Islam sendiri bantuan itu. Nah, anehnya gini Kang, di Indonesia ini. Nah, sebentar, cuman masalahnya kalau orang Islam itu punya hati nurani ketika dia pelajari agama Islam itu, kan sudah saya bilang, ketika dia mempelajari agama Islam secara sungguh-sungguh, secara mendalam, besok pagi setelah dia bangun tidur, keesokan paginya, setelah semalam dia mempelajari agama Islam, dia akan panggil tukang loak. Halo tukang loak, datang kemari. Ada perlu apa? Tolong angkut Al-Quran sama hadis dari rumah saya. Lu nggak percaya? Itu kan jarang Bang, orang yang mau mendalam. Saya sudah bilang begini, saya sudah bilang alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam itu apa. Percaya sama saya. Kalau dia pelajari agama Islam itu, besok pagi dia panggil tukang loak untuk ngangkut Quran dan hadis dari rumahnya. Menurut saya di Indonesia ini banyak Bang, bukan cuma 1-2, ada mungkin ratusan mungkin ya orang Kristen bangun masjid karena lingkungan sekitarnya banyak yang Islam, dia bangunlah dia masjid itu, terus dia bantu pendidikan Islam, pembelajaran media dia fasilitasi segala macam, tanpa dia pikir bahwa yang dia tanam itu adalah kelak akan mendiskreditkan dan menyerang ajaran kekristenan sendiri gitu Pak. Ya, itu gini, itu seperti ya dua mata uang lah ya, dua koin itu ya, dua sisi koin itu. Jadi begini, di satu sisi betul yang Anda bilang bahwa orang yang ini seperti memberi binatang buas makan, setelah besar orang yang dimakan, ya kan? Nah, jadi gini, itu yang pertama, kemungkinan yang kedua, orang itu akan mempelajari agama Islam dan dia akan meninggalkannya. Hanya ada dua kemungkinan. Nah, sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi banyak orang Islam nggak mempelajari agama Islam, makanya mereka
ngutuk-ngutuk ini nih. Bayangin, Anda saya tanya dulu nih Bang. Besok Ya. Isa kan akan turun. Hah? Isa? Nabi Isa kan akan turun. Ah, Sesuai dengan ajaran agama Islam. iya. Setahu Anda Nabi Isa akan turun ngapain? Ini versi Kristen apa versi Islam? Versi Islam. Kalau yang pernah saya baca itu mematahkan salib, membunuh Nah. babi. Sekarang, oke, masalah mematahkan salib dulu. Kalau Nabi Isa besok datang, dia patahin salib-salib itu di gereja-gereja itu. Ada salib dipatahin, ada salib. Sekarang saya tanya, ada nggak umat Islam yang berani? Isa, intoleransi, jangan anak dipatahin. Ada nggak orang Islam yang berani gitu? Ya. Ada teman saya katanya itu simbolis perumpamaan dalam artian makna sesungguhnya adalah Ya, itu kan pelintiran mereka. Hadisnya Ya. tidak berbunyi seperti itu. Hadisnya berbunyi mematahkan salib. ya letter-letternya. Iya, hadisnya berbunyi mematahkan salib. Nah, ketika Isa mematahkan salib, kayak orang ini nih, ya, yang saya tanya, adakah Muslim yang berani mengkritik Nabi Isa? Hei Isa, jangan dipatahin, jangan dipatahin salibnya. Itu melanggar toleransi dong. Ah, ada nggak Muslim yang bilang begitu? Cuman gini, Makanya Bang, kita ini kita hidup kan- dalam kemunafikan. Iya, cuman kita kan nggak bisa mentafsirkan suatu dalil ya, karena kita kan nggak berhak mengutip ayat tanpa menanyakan makna dan penjelasannya. Bang, Kebanyakan Justru orang- yang mengatakan bahwa Isa tidak datang mematahkan salib, itulah orang-orang yang memelintir hadis itu. Hadisnya jelas berbunyi, telah tiba masanya Isa akan datang untuk mematahkan salib. Tertulis begitu, mematahkan salib. Kalau ada orang Islam yang mau melintir, justru orang itu yang mau melintir ajaran Islam. Dan mayoritas di Indonesia meyakini itu perumpamaan bahwa Yesus datang itu meluruskan pemahaman, bukan dalam letter-let mematahkan. Mayoritas begitu, Bang. Ya, itu tafsir ya. Bunyinya tidak seperti itu, seperti itu. Oh, Oke lah, Bang ya, kita undang yang Muslim ya. Oke, saya turun apa enggak nih? Saya turunkan dulu ya. Iya. Oke, Terima kasih turunkan banyak, dulu. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Selamat malam. Berkat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mengundang yang Muslim, yang ahli, yang pakarnya untuk datang ke sini. Saya sudah bilang, kalau ada ustadz ke sini yang betul-betul mengerti ajaran agama Islam, mereka akan mengiyakan saya. Akan mengiyakan saya mereka. Coba, ayo, satu Muslim datang ke sini. Bantah apa yang saya katakan. Sungguh Anda nekat yang nyata. Oke, Mas Irfan. Halo Bang. Halo Bang, selamat malam Irfan. Kenapa gelap-gelapan Ya. Bang? Bisa tayang terang sedikit? Aduh, nggak tahu saya Bang, Kristen Bang. Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya, Oke, Mas oke. Irfan ya, saya turunkan. Yang Muslim sekali lagi ya, silahkan Anda ajukan permintaan naik, bantah apa yang saya katakan. Berani mereka bantah. Bang, gimana gua mau ngajukan permintaan naik yang lu bilang itu bener semua. Coba ya Muslim naik ke sini. Nggak berani teman-teman, nggak berani. Yang datang yang mau bantah-bantah nggak jadi karena setelah saya menunjukkan dalilnya. Iya juga yang dibilang orang ini ya. Tuh, yuk silakan. Hanya sudah saya bilang nih teman-teman ya. Saya punya anu bagus nih, lihat nih. Perhatikan nih teman-teman. Isa belum turun patahkan salib, umat Islam sudah duluan melakukannya. Sungguh indah ajaran agama Islam. Anda bilang-bilang, saya tidak setuju itu ya dengan yang mematah-matahkan salib. Iya. Besok Isa kalau turun matahin salib, Anda bilang aja begitu, saya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dia mematah-matahkan salib, saya tidak setuju. Kan sudah saya bilang teman-teman, orang bilang begitu, orang Islam bilang begitu karena dia tidak belajar apa itu agama Islam. Aduh, silakan. Bantah apa yang saya katakan ini. Kita kasih naik ada Sutrisno. Mana tadi Sutrisno? Ya, Sutrisno. Ya, Sutrisno, selamat malam. Sutrisno? Oke, baik ya. Oke, Sutrisno. Sutrisno Muslim, Bang? Enggak, Terus? Konghucu.
Konghucu. Waduh, Konghucu. Ini kita diskusi dengan Muslim, Bang. Oh iya iya. Nonton Mohon aja maaf. bang. Mohon maaf ya, Bang ya. Oke, makasih bang. Oke, sama-sama Bang Semangat. Sutrisno. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Ya, teman-teman ya, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi saya mengundang yang Muslim-Muslim untuk datang kemari dan mematahkan argumen-argumen saya. Bantah yang saya katakan itu, bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi Anda jangan naik sini cuma bantah-bantah doang. Pakai data-datanya. Saya juga tunjukin data-datanya. Kita kasih naik, ada Andi Faiz. Oke, Andi Faiz. Ya, silakan Andi Faiz. Selamat malam. Banyak nih Muslim, banyak nih nonton, pelan-pelan mereka silent. Iya. Mereka lagi mode senyap gitu. Jadi mereka nonton sambil malu-malu kucing. Gitu. Oke, kita kasih naik, ada bentar ya. Fin. Oke, Fin. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Fin. Selamat malam. Halo, Fin. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya tidak tahu kenapa orang mengajukan permintaan naik, giliran dinaikkan diam-diam. Mungkin kepencet ya. Teman-teman, kalau teman-teman tap-tap layar, itu tap-tap layar tuh di sini, di jidat saya ini loh. Jangan di sini. Nih, kalau Anda tap-tap layarnya di sini, yang ada Anda ngajukan permintaan naik. Ketika saya naik, Anda nanti bingung. Ya, pastikan Anda itu memencet tombolnya itu di jidat saya, jangan di tombol guest atau permintaan naik, ya. Oke, kita kasih naik, ada sebentar. Kita kasih lihat ada siapa ya? Mr. Sherlock ini siapa ini? Sherlock. Mr. Sherlock. Sherlock, Bang. Sherlock. Ya, Sherlock, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Sherlock. Oke, terpental ya. Kita kasih naik, ada. Oke, nampaknya ini banyak ya teman-teman ya. Masih saja ini, coba saya bersihkan dulu. Saya bersihkan dulu ya. Kita kasih. Nah, ini dia Yuni Arum. Coba saya ajak Yuni Arum ini untuk ngobrol. Musik-musikan. Yuni Arum bisa diamkan dulu musiknya? Ya bisa. Oke. Apa kabar Yuni Arum? Baik kakak. Assalamualaikum. Oke, Dari Yuni kota Arum. mana? Ini dari Sukabumi, dari Jawa Barat. Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Begini, Yuni, Anda muslimah ya? Pakai waktu ya? Oke, saya kirimkan undangan biar kita ngobrol pakai waktu. Oh, oke. Oke. Saya baru naik kak ini tadi. Oke, kenal saya nggak sebelumnya? Kak Edi ya. Sebentar. Edis TV, Edis TV pernah dengar? Iya pernah. Pernah dengar. Masya Allah, Edis TV. Segitu Edis ya. TV. Followernya ya. 1,5 juta, Masya Allah. Oke. Kak Ini. Aris. Begini Kak Yuni, gini. Ya, Kak. Tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Yang kapan? yang sekarang lagi viral, yang umat muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Oh, belum saya belum dengar. Belum dengar. Maaf ya kak, saya Ini nggak gambarnya. tahu. Ini gambarnya nih, kelihatan ya? Ini mereka Oh, sedang iya. menurunkan salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Putih terima kasih. Selamat bergabung kak Esmo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat Muslim yang merusak gereja, ada salib begitu terima kasih, Kak Wahid. dipatahkan, diturunkan?
Ya nggak setuju, soalnya kita sesama agama saling menghormati. Oke, baik, baik. Kak Mindi, terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gitu. Gini. Terus gimana Kak? Begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, Ya. pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? Biar Kak dibalenin aja Kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar. Dah pernah dengar. Terima kasih, selamat bergabung Kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, dibanting-bantingnya, dipatahkan. Kak, terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah, saya terkejut Kak. Ini saya baru naik langsung didatangin Kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat Ya, terus gimana Kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang nggak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh, iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi, dia sendiri yang. Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya, agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku kalau yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang. Apa 5? Saya udah 5 yang tahu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, Enam, kalau dari kecil 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajarin sama guru saya ya. Itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Nah, Isa terus nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk Berat saudara. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis deh. Oke, Kak Yuni cukup ya? Enggak kurang lama toh? Nggak kurang lama toh. Iya, ya ampun, masa sebentar doang. Masa sebentar doang. Digarang enggak apa-apa digarang. Coba ada orang, ada contoh. Gini, saya undang begini Kak Yuni. Nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Katanya gitu. Atau gini aja dah, oke kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Kalau menurut Kak Yuni, ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini Nabi. Iya, merujuk kepada Yesus, betul nggak? Ya Nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah, langsung mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke. Nah, ini kita ngobrol santai nih. Begini, Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia, datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu?
Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak, Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli. Kak Terus Yuli. kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya nggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya katamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah, itu sudah saya katamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu ya jadi Kak. Nah itu. Kalau Terus jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak aku Yuni? memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Ya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya, Anda ini orang baik, orang yang rata-rata lah baik ya. Iya, iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya bilang. Enggak Kak, enggak. Soalnya enggak. Aku mau jawab di sini kalau Oke, aku lihat silakan. KTP. Kalau Silakan. Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia nggak akan sholat, nggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena. Tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah, semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan Islam KTP. Justru Anda melakukan itu Kak Yuni karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi, ada salib dipatahkan. Oh berarti itu belum belajar. Justru belum tahu. itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, Ustaz yang saya dengarkan dari Ustaz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya semua, kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama, nggak boleh saling mencela gitu. Itu Iya, bedanya. tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, Gimana? perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Pak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, iya, tak jawab, itu artinya aku makasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, Ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni Ya Allah, besok kalau dikatain Ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah Kak. Oke. Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, Kak, baik. sama saya ya. Kak Yuni tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas. Itu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak Yuni betul. dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, Yang baik kok ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia itu bejat. Ya apa tidak apa salah. itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat itu dihisab. Wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat,
Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar gini, kalau sudah masuk di alam sana ya nanti kita itu dosa sekecil apapun perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya kayak kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga, wah itu enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa misalnya merasani uang, mencela uang, membunuh orang itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu Baik, itu. kenampaknya dia masih mau lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa, dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan, oke lanjutkan dulu, nanti- lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersahadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah yang menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Ya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi, nggak boleh. bertengkar ya. Oke, begini, Kak Yuni, ya, gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik. Gadis kerudung hitam. Saya mau tanya Ya. dulu. Saya Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik Gimana? mati berbuat baik, Berbuat bersujud baik. kepada Allah. Nah, Oke. jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya dosa berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik, jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya Itulah Kak terdengar? yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak, saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, itu berbuat baik, Oke. itu aja. Oke. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya balik ya. Itu Ya. bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya Iya. terdengar? Oke ya. Oke. Baru Masih yang semuanya. Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi, itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Oke, sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Ah, Allah tidak. suka orang yang berbuat Kalau tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya Saya belum pernah membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikanya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Kak,
tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali Iya, ini. makanya saya Aneh. bilang, oh saya balik Jadi dulu bisa-bisa kamera. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya Itu saya belum bilang pernah. gini. Soalnya Makanya gini. selama ini Makanya, Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah, aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak gini. Dia mau aku terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, Benar, makanya saya bilang. malam ini kali ini. Iya, baru malah berbuat dosa maka aduh, dimusnahkan. itu. Iya, aneh kan? Aneh. Itu mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ. Ada. Coba ini ketik. tapi internetnya kuat mau Kak, soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, Ismail. coba diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, Kak. hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Mbak. Hadis Hmm. tidak berbuat dosa Akan dimusnahkan Allah. sebentar. Oh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya, aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, Soalnya rek. benar ya. Iya, itu rek. Masya Allah, ini orang bener ini yang hadir ke room saya Kak. Iya, orang betul. Ada berapa orang yang nonton di situ? 563. 563. Masya Allah, Di sini terima kasih sudah hadir. di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Hadis Bang Aman tidak tidak kelihatan. berbuat dosa. Thank you Bang Aman. Saya Kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Ponorogo tahu nggak Kak? Ponorogo Kak. tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate Kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo. Iya, biasanya uang Ponorogo ayu-ayu, rek. Nah, Ya usia 40 aja masih kayak gini ya Kak. iya. Gua kayak gitu ya. Ya, coba silakan lanjut. Coba dibacakan Ini hadisnya. mah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo, silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan Allah. Betul kan? Aneh Kak. Aneh. Wah, ringkasan AI ya. Berat. Ini tulisannya ada ringkasan AI. Ada kan? Yang membuat AI. Yang membuat AI? Nih, ada tulisannya ringkasan. Oke, coba cari hadisnya, coba. Jangan cuma satu tuh, coba yang lain. Saya. Turun kan banyak tuh literasi tuh, coba baca yang lain. Hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebenarnya ya. Silakan. Ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kan tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah, Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. berat, saudara. Oh, berarti ini gigi anu Kak, apa? Awak dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Nah, Makanya. tapi aku kok mau berbuat dosa dia. Nah itu dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu Kak, enggak Terus gitu. gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya, nah Ustadz saya itu namanya Amir Samsuri, ada juga yang Ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, nggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya, itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Duh, Adi Hidayat mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini,
Oh, gini. Oke, saya Kak Yuni, ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Jangan dulu sedikit. Oke, silakan. Gini, Silakan. kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apa Kak? Laut Pokoknya sedang-sedang di aja. Filipina, Palu Mindanao. Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar tobatan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol. Di sana nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa gitu. Itu banget saya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, nol dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada dua dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan akui. Jangan akui. Baik. Jangan akui. Baik. Begini, Kak Yuni, Iya. di situ ada Al-Qur'an ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik, Iya, aku- karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya, karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya Ada sudah tapi bilang. di kamar sebelah Kak, aku tidak cari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu Ya membaca artinya, kadang-kadang pakai hati. oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. baru lahir. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat namanya? ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustaz juga aku Oke, belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Tobat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Oke. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Yang sebenarnya mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti Mudah-mudahan atau pasti? mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, Coba. ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Allah. Aku iki Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi aku nggak lulusan pondok. Jadi nek kon jelimet-jelimet aku dhewe malah mumet. Iya mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajari nih. Sing penting pokoknya yo sing nang jero atiku sing tak pelajari selama ini gini Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga. Dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Wes, jadi mbak kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu, agamaku, agamaku. Intinya wis ngono. Jadi, piye? Nak masalah ini mang artinya kamu malah mudah-mudahan, padahal selama ini yang aku dengarkan kan pasti diampuni ya. Baik. Oke, jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni. Ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Quran mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul?
Ya mudah-mudahan kalau pada Mudah-mudahan. begini. Tapi kalau ini salah ketik gimana Pak? Kalau Salah ini bukan ketik orang. lagi. Oke, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Begini Kak Yuni, tadi Kak Yuni bilang kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan, dan sedalam lautan, ya kan, akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Nah, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya ojo ngono. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Fitnah. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu Nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Nih, dosa sebesar gunung, nih, dosa, atau gini, Kak Yuni bisa ketik di situ di Google, dosa sebesar gunung, coba ketik, dosa ditimpakan kepada Yahudi, coba. Kalau Yahudi Dosa itu, sebesar gunung akan ditimpakan kepada Yahudi. Nih, hadisnya, saya bantu dari sini. Kelihatan ya, ini hadisnya panjang, nih ya, perhatikan. Hadisnya panjang. Apa di sini dikatakan? Ya. Oh ini, sebentar, saya bacakan hadisnya ya ya. Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Ih. Itu gak sing bener ki, sing penting yo. Nih, Aku oh ini hadisnya nih. Kak Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati Oke, ini saya bacakan dulu ya, Kak Yuni ya. gitu loh, maksud Oke saya. nih. Sahih Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih, jelas ini hadisnya, ya kan? Di sini tentang bagaimana umat, ada juga nih umat Muslim nanti akan membeni. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Gede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menanggung. Nah, Loh, ya, tapi yang aku yakini itu belum pernah aku dengarkan. Jadi yang aku yakini sampai sekarang pun aku tetap Islam dan aku Ya. menghormati agama lain. Itu top Baik. Kak Edis ya. Seperti Jadi yang aku saya tetap bilang. menghormati Kak Edis sebagai agama apa Kristen ya. Dan yang lain-lain di sini misalnya ada agama lain juga aku juga menghormati. Saya juga itu tadi sudah sebutkan agamamu, agamaku, kayak gitu ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Yuni, pesan saya juga yang terakhir, saya katakan bahwa jikalau Kak Yuni sungguh-sungguh mendalami agama Islam, ingin menyisihkan waktunya dalam semalam saja mendalami agama Islam, nanti Kak Yuni akan tahu isinya seperti itu yang selama ini tidak pernah Kak Yuni dengar. Nah, setelah nanti mempelajari dan membacanya, ingat besok pagi siap-siap telepon tukang loa. Halo tukang loa, tolong datang kemari, ini ada buku-buku, tolong angkut ini, bawalah pergi dari rumah saya. Saya belajarnya semakin usia semakin bertambah itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang aku percayai ya. Allah itu Tuhan aku. Oke. Jadi aku nggak ingin merusak pikiranku yang dengan yang lain-lain gitu. Baiklah, saya hargai. Tapi pesan terakhir saya nih, Kak Yuni, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil dan Taurat, betul? Betul, semua kitab aku juga tahu. Oke. Kitab- Sekarang saya tanya, kitab- adakah Injil dan Taurat di rumah? Nggak ada. Tidak. Tapi kan kalau ingin belajar memang sekarang zaman internet juga bisa dan isinya juga semua bagus kok. Iya, Kalau teman makanya kitab, kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. enggak. Oke Saya lah. tetap iman. Oke lah, jangan dipaksakan ya. Oke, begitu Kak Yuni ya. Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.
Selamat malam Kak Edi dan Baik. semuanya. Terima kasih. Oke, saya putuskan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Sudah saya bilang teman-teman ya, banyak orang-orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, apa teman-teman? Saya bilang apa? Nah, nanti kalau saya ngomong nanti banyak yang Yuk, silakan. Silakan yang muslim-muslim naik kemari bantah apa yang saya utarakan ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, terima kasih teman-teman yang memberikan gift dan support kepada saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Gift dan support kalian itu akan kita tujukan atau akan saya gunakan untuk mengadakan sebuah tempat. Ya, tempat untuk supaya kita itu bisa berapologet dari sini, supaya kita itu bisa memancar berdakwah siaran dari sini tanpa kita itu mengontrak atau membayar sewa ya. Makanya kita itu akan mengadakan sebuah tempat sendiri. Ya, karena dalam jangka waktu ke depan tentu saja kita itu tidak akan ngontrak terus, teman-teman. Kita selama ini kan masih menyewa. Ya, memang untuk sementara kan, memang seperti itu. Tapi kedepannya kan tentu tidak seperti itu terus, ya kan? Jadi kita akan mengadakan sebuah tempat atau rumah apologet kepada teman-teman yang ingin mensupport. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Jangan lupa follow akun saya yang asli ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupportnya di sini ya. Ada kolekte untuk rumah apologet, kita mengadakan rumah apologet di sini. Teman-teman silahkan bagi teman-teman yang mau mensupport, ya tangkap layarnya, screenshot bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Begitu juga kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, ya teman-teman kalau mau mensupport pendirian rumah apologet ada itu. Zelle juga ada teman-teman bagi teman-teman yang di US, ya. Karena kedepannya teman-teman kita perlu tempat sendiri. Kemarin ada yang datang mengkritik tuh, wah, ini ujung-ujungnya duit katanya. Nah, dengar teman-teman, rumah atau tempat itu adalah kebutuhan yang basic dan kebutuhan yang wajar. Kecuali saya mau villa, wow, saya mau rumah mewah. Nah, kalau itu enggak. Ini hanya tempat saja, apa adanya saja, tempat yang wajar-wajar saja. Karena tempat itu adalah kebutuhan vital. Jadi mengadakan sebuah tempat itu bukanlah hal yang berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Kalau banyak orang yang syirik, musyrikin ya biarkan. Ya, yang jelas saya tetap kekeh pada pendirian saya bahwa tempat adalah satu hal yang vital. Tanpa tempat kita tidak akan bisa mungkin bersiaran seperti ini. Ya, jadi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet atau tempat supaya saya bisa berapologet dengan tenang, teman-teman bisa mensupport saya di sini. Ya, teman-teman juga ada tulisan berjalan. Silakan teman-teman juga bisa support tulisan berjalan yang di YouTube ya bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Ingat ya teman-teman ya, karena kita mau berapologet itu bukan dalam waktu 1 sampai 5 tahun ke depan, tetapi kita mau berapologet itu mungkin bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Makanya kita perlu yang namanya tempat. Kalau kita berapologet, nggak berapologet aja di mana di Sukabumi, Anda tidak berapologet itu, Anda tidak menjawab Muslim. Anda punya tempat-tempat sendiri, ya ini sendiri dirusak. Apalagi berapologet. Makanya kita mendirikan tempat berapologet itu dari sini. Di sini kita mendirikannya, bukan di kono. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Jibril. Jibril. Ya, Jibril, selamat malam. Halo Jibril. Ya, selamat malam. Ya, silakan Jibril, nyalakan kamera. Ya, sudah menyimak Jibril atau baru saja datang? Baru aja. Oke, Jibril, tahu kejadian yang lagi viral sekarang ya? Apa tuh? Masalah umat Islam merusak satu tempat di mana di sini salibnya diturunkan, dibanting-banting, dihancurkan, dipecahkan, dipatahkan. Tahu berita itu? Ya, dengar aja. Oke, pertanyaan saya begini. Kamu sebagai muslim setuju nggak dengan perbuatan itu? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kan situ nanya ya. Silakan. Ya, jadi gini, saya orang hukum juga ngerti. Jadi gini, izinnya apa? Diawali dengan izinnya apa? Izinnya rumah apa tempat ibadah? Kalau izinnya rumah dijadikan tempat ibadah, itu salah. Ya,
Tapi kalau memang sudah ada izinnya ibadah, berarti yang merusak salah. Nah, poinnya di mana? Kita harus tahu konteks kejadiannya, kronologisnya seperti apa di TKP. Panjangnya. Ya. Oke, jadi Ya, Anda betul. setuju atau tidak? Anda Ya setuju tergantung atau tidak? izinnya. Ya nggak bisa, izinnya apa? Makanya saya Izinnya bilang rumah apa tempat teman-teman. ibadah? Iya, makanya saya bilang Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen. Ya nggak bisa, ini negara hukum, izinnya apa? Baik. Kan Sekarang saya tanya. ada administrasi. Baik, sekarang perkara yang lebih besar daripada itu. Sekarang saya tanya nih, Zibril. Ya. Menurut Anda, benar atau tidak Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen, yaitu salib? Tidak ada. Tidak. Baik. Tidak ada. Pernah dengar Nabi Isa akan datang kembali besok? Isa ya, Meninggal. menurut ajaran Kristen. Dengar dulu Menurut sebentar. ajaran agama Menurut Islam, ajaran Jibril, Islam, Isa ya. akan datang lagi, betul? Ya. Menurut Al-Qur'an, ya. Saya jawab nih, menurut Al-Qur'an. Mulai gangsingan. Ya tadi tadi kan nanya. Ajaran Kan agama nanya. Islam, benarkah Isa akan datang kembali? Iya kan harus penjelasan itu harus diuraikan, bukan iya dan tidak. Itu pertanyaan nggak jelas. Sebelum Harusnya diuraikan, saya mau dijabarkan. tanya dulu, benarkah Isa akan datang kembali? Ya kalau sepenggal doang nanti orang mengertinya beda. Mulai, sudah saya bilang Betul dulu. nggak? Ketika Islam membuka mulutnya menjelaskan agamanya, maka disitulah mulutnya akan berdusta Enggak, ya, tanpa henti-henti. bukan. Kita harus menjelaskan Pertanyaan saya penjabaran. sederhana, Jibril. Pertanyaan saya, apakah Isa akan datang? Betul. Mengapain dia? Ada tugas karena Ngapain? di Islam Yesus itu kan nabi. Aduh. Ya kan? Utusan. Yang kita Dengerin bahas dulu, Nabi dengerin- Isa dengerin. di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang ngapain? Ya dengerin dulu, saya belum semua Mulai jelaskan dah, itu mulai. sudah potong. Oke, saya bantu. Dengerin dulu. Saya bantu. Dengerin dulu Menurut dong. ajaran Dengerin agama dulu. Islam, Isa akan datang mematahkan salib. Benar atau salah? Salah satunya ada Oke. lagi. Ketika dia mematahkan Salah satunya, salib, ya. sekarang saya tanya, tadi kamu bilang nih, mematahkan salib ini Anda tidak setuju. Sekarang saya tanya, ketika Isa mematahkan salib seperti yang diperbuat oleh orang ini, dia sebagai di depan, umat muslim di belakang menghancurkan Bukan. salib. Itu framing namanya. Itu framing. Dengerin dulu. Oke, Isa mematahkan salib kalau nggak? berbicara berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Oke, Ya, sekarang saya tanya, meluruskan. apakah Isa akan Saya orang mematahkan hukum. salib? Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Saya situ mau tahu pangkat saya apa? Orang hukum kok kayak gini bahasanya. Iya, dengerin Orang dulu, hukum dengerin tapi nggak makanya. ngerti hukum. Ini saya mau jabarin Apa situ framing. pangkatmu? Apa pangkatmu? Penasaran saya. Pangkatmu apa? Ya nggak perlu, nggak Nggak perlu perlu. dibicarakan. Ya. Kayak begini Makanya kualitas dengerin dulu. pendidikan hukum. Dengerin dulu, dengerin. Kamu mau Situ kamu kan mau tadi nanya. berdebat hukum dengan saya? Ya, Oke, dasar perdata apa yang apa digunakan? pidana? Sebentar. Perdata apa pidana? Mau perdata mau pidana, nggak masalah. Sekarang Ya. saya tanya, Ya, apa? dasar apa yang digunakan seseorang sebagai landasan hukum untuk masuk ke pekarangan orang, merusak pekarangan orang, merusak rumah itu? Dasar hukum apa yang digunakan? Ya tergantung laporan. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi. Berat ini teman-teman, inilah orang Islam. Iya. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi dong. Oke, sekarang Terjadinya. tunjuk dasar hukum bagi orang-orang atau massa sekelompok orang-orang untuk masuk dan merusak apa yang ada di situ. Coba tunjuk dasar hukumnya. Itu kan tergantung informasi. Kita lihat kejadiannya seperti apa. Kalau memang betul itu yang dilaporkan, Ditanya dasar berarti kan itu hukumnya salah. apa? Kagak tahu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Dasarnya itu yang laporan. Oke, sekarang saya Dasar hukumnya laporan. dasar hukumnya. Ya kan berdasarkan ada laporan. Ya, diawali kan dengan laporan. Laporan Ada itu laporan, bukan dasar lalu- hukum, ya. Laporan Dasar itu hukum itu dasar bukti. untuk menindaklanjuti sesuatu, bukan dasar hukum. Ya itu berdasarkan laporan kan menindaklanjuti. Sekarang saya tanya sama kamu. lalu Oke, ditindaklanjuti gini. Aku ke ngaku TKP. pakar hukum. Sebentar. Seorang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap suatu barang, merusak dan lain sebagainya, itu melanggar hukum pasal berapa? Ya melanggar hukum. Melanggar hukum, pangkat saya apa? Ya. Itu melanggar hukum KUHP pasal 170, melakukan perusakan. Iya. Memang berat ini, aduh. Udah kau tidur di bawah sana. Kamu tidur di bawah sana.
Oh, bikin malu aja kamu. Kata saya apa. Aduh. Ya, Muslim Aldi. Ya bang, Muslim bang. Silakan, Aldi nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oke. Saya konfirmasi lagi nih Aldi karena tadi nutup kamera ya. Kalau nutup kamera itu nggak jelas yang ngomong siapa gitu loh. Oke. Aldi, Anda seorang Muslim? Iya Muslim bang. Sudah dengar berita bagaimana ada orang Islam ya ramai-ramai merusak ya, kemudian ini ada salib dipatahkan, diturunkan, dibanting-banting sama dia. Sudah lihat beritanya di Sukabumi? Belum lihat lagi bang. Belum lihat. Oke, baik. Itu info, itu kejadiannya di Sukabumi. Ya, pertanyaan saya ya. Apakah Anda setuju dengan perbuatan itu sebagai Muslim? Saya nggak mau nggak mau debat soal itu bang. Saya mau bertanya bang. Tapi itu tema yang menjadi pokok bahasan kita. Ya saya naik ke rumah abangnya, saya mau bertanya. Bertanya apa? Jangan lemes begitu bang. Semangat. Apa yang mau Anda tanyakan? Mau bertanya. Abang kan Kristen kan? Nah, mau bertanya, ya Yesus itu Tuhan apa bukan? Nah, teman-teman, Anda sudah lihat kalau ada Muslim naik yang dibahas selalu itu? Bang, penonton saya itu sudah banyak yang ketik. Bahasnya ganti bang, jangan itu terus katanya. Membahas kata Rob Tuhan terus yang lain bang. Gitu deh. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Kristenku, kalian kalau saya bahas masalah Rob, masalah Tuhan, kalian jangan inbox saya. Nih, tahu nggak? Setelah saya bahas kata Rob, bahas kata Tuhan, yang inbox saya, bang, gantilah bang, masa itu lagi bang, Rob lagi, Tuhan lagi. Masalahnya orang Islam nggak punya pertanyaan lain selain itu. Apa bang, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan masalah nggak bisa jawab, botol, itu sudah lama kita bahas di sini. Makanya saya baru naik ke rumah abangnya, saya mau tanya. Ya sudah, Anda mampir ke ini profil saya ini, nih, saya kasih tunjuk, nih ya. Coba Anda, nih, saya balik dulu kamera saya teman-teman ya, nih, biar Anda tidak, nih ya, buka TikTok, kemudian ketik di kolom pencarian, oke. Ketika Anda ketik di kolom pencarian, ketik Edis TV, ketika kamu ketik Edis TV, ini kan saya sedang live nih ya. Saya sedang live di Edis TV nih. Yang nonton 30 ribu lebih ya. Di sini ada link YouTube nih. Kelihatan? Ini beranda saya atau profil saya. Subscribersnya udah 459 ribu, bentar lagi 500 ribu. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Nah, ini ketik ini link YouTube nih. Ketik aja, tag. Ketika kamu ketik, kamu buka saja ini, nanti kamu akan diantarkan ke YouTube saya. Nah, ini kamu sedang diskusi dengan saya nih. Nih, lagi siaran kita di YouTube nih. Yang nonton di YouTube ada 4.400 nih ya. Nah, gini teman-teman ya. Nih ya, 4.400. Ini kalau di akun asli saya yang nonton 4.600. Di akun-akun palsu misalnya seperti ini. Nah, ini juga ada yang nonton ini nih, yang nonton 2.400 nih. Ya. Nah, jadi yang mau saya kasih tahu sama kamu pergi ke akun YouTube saya, nih, lihat di sini video-video yang saya upload nih, masalah Yesus Tuhan, Muhammad itu Tuhan kamu nih. Cari saja di sini. Nih, Allah ya. Kamu tonton ini. Mengenai kata Tuhan itu, kata Tuhan, Rob, Muhammad itu Robmu. Baca aja, nih tonton aja di situ, banyak di situ video-video ya. Di sini pokok bahasan kita lagi bahas ini. Bahas itu lagi. Jadi pesan saya sama kamu Aldi, silahkan kamu mampir ke beranda YouTube saya, tontonlah di situ apa yang saya sudah upload, apa yang sudah saya sediakan. Silahkan tonton, ya. Iya bang, nggak apa-apa bang, saya penasaran. Oke. Gimana? Ya bilang botol semua. Iya. Yang bawah itu dia komentasi bang. Gimana? Mengajar semua. Gimana? Halo.
Oke lah Aldi, kamu di bawah dulu ya. Saya tidak dengar, suaramu kecil pun. Ya, di bawah dulu. Yuk, teman-teman ya, silakan. Ini baru jam 9 ini ya. Kita kasih naik ada Riko Batak ya. Dia masih penasaran terus nih Riko Batak. Ya, Riko. Silakan Riko, nyalakan kamera. Halo Riko. Macet. Riko. Oke lah, karena macet kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar, Bang Adilas. Bang Adilas. Bang Adilas, selamat malam. Malam Bang, salam sejahtera. Ya, silakan Adilas, nyalakan kamera. Oke, ntar dulu Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk, kita ngobrol, diskusi dengan baik. Oke Bang, ini lagi bingung nyalain kamera gimana nih. Saya bantu ya, saya kirimkan undangan dari sini. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Langsung simpan ya? Ya. Itu nggak nongol Bang. Oke lah, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, tidak bisa. Nggak malu Bang, nggak malu Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Nggak malu, nggak. Bukan gitu ya, nggak tahu nyalainnya gitu loh. Jangan bilang malu. Ya udah, belajar nyalakan kamera dulu kalau begitu. Ya, Anda belajar nyalakan kamera dulu. Itu penyalakan kamera itu perkara gampang. Saya sudah kirimkan undangan di layar Anda itu sudah ada. Edis mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Setuju? Tidak, itu simpan. Tidak, itu tinggal klik saja udah beres. Banyak sekali alasanmu. Lu pikir kita main TikTok baru kemarin sore? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita lihat ada sebentar. Rayagung, coba. Kita kasih naik yang belum pernah naik ya. Rayagung. Sungguh nekat yang nyata. Rayagung, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, aku dari Muslim. Sukabumi, Dis. Sukabumi ini dia orangnya ini, Sukabumi ini udah datang nih orangnya. Silakan. Ya. Sukabumi. Ada apa dengan Sukabumi? Ya, Sukabumi ini lagi viral di Sukabumi ini ya, Kang ya. Nah, di Sukabumi tentu saja. Di mana? Di Sukabumi tidak dengar beritanya. Ini diragukan ini orang Sukabumi. Bentar. Anda tidak tahu kejadian di Sukabumi, orang yang merusak rumah, kemudian merusak salib. Hah? Iya, itu kan rumah pribadi. Oke, sekarang Ya. pertanyaan saya begini. Kalau di rumah pribadi, berarti Anda sudah tahu ya beritanya ya? Nggak perlu saya tunjukkan ya? Itu kejadian di Cidahu, Dis. Tapi Iya, di saya Cidahu tahu ada kejadian. Iya, makanya saya tanya. di sini. Anda tahu kejadiannya? Kejadiannya saya waktu sholat Jumat itu, gak tahu, saya fokus ibadah, Dis. Iya, habis sholat Jumat, habis nyembah Allah, langsung melaksanakan firman Allah. Habis sholat Jumat ngerusak rumah. Jadi kalau kamu tahu sejarah sholat Jumat itu dulu dilakukan untuk umat Islam kumpul. Mau mana lagi yang mau kita serang ini, itu sejarah sholat Jumat. Biar Anda tahu. Makanya tidak ada kamu cari hadis-hadis, cari buku-buku Islam, nggak ada di sholat Jumat itu khotbah Muhammad sholat Jumat. Kalau ada saya lompat dari Monas. Karena dulu sholat Jumat itu kumpul-kumpul buat mau nyerang orang. Baik, sekarang saya ini kan. Kamu tahu kasus Cidahu dari mana? Tahu saya dari kasus Cidahu, dari keterangan pemilik. Yang mau bicara Anda dulu atau saya dulu? Anda dulu atau saya dulu yang mau bicara? Silakan. Manehula. Oke, baik. Saya kita bahasa Indonesia saja biar orang pada dengar nih. Perhatikan. Jangan merokok atuh. Inilah muslim teman-teman ya, sholat pulang Jumatan rokok.
bila perlu tambah alkohol lalu merusak rumah orang. Ini tabiat orang Islam memang begini teman-teman ya. Baik, begini, dari keterangan pemilik rumah yang videonya sudah beredar di mana-mana, jadi dia bilang begini, tempat itu adalah sebuah... Apakah saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Baik, jadi pemilik rumah atau pemilik tempat itu, dia sudah mengupload video dan itu sudah viral di mana-mana. Dia bilang begini, tempat itu adalah sebuah villa, di mana villa itu dipergunakan untuk retreat. Tahu retreat? Retreat tahu nggak? Ah, gini. Jadi ada sekelompok pemuda-pemudi remaja itu main gitu, healing kalau bahasa kita itu ya, healing atau pengen jalan-jalan begitulah, cari nuansa lain begitu. Nah, mereka kumpul di situ, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan rohani. Nah, itu menurut saya hal-hal yang wajar-wajar saja. Karena umat muslim pun ada mereka acara yasinan di rumah, ya kan? Mereka ada di situ acara ngaji bareng di rumah. Nggak masalah, tetangga saya juga sering begitu, nggak masalah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian umat muslim melakukan pengerusakan, melakukan di situ kegiatan-kegiatan yang anarkis, patahkan salib nih, fotonya nih, nggak tahu nih foto siapa ini mungkin tetanggamu nih, orang Cidahu nih. Ah, silakan tanggapanmu. Itu sebenarnya perlu diketahui izinnya itu bangunan. Apakah itu memiliki izin atau enggak? Gitu. Terus? Gitu. Kan itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk ritual, bukan untuk rumah ibadah. Sudah? Jangan dibisu-bisukan atuh, Kang. Jangan dibisu-bisukan. Motor. Itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk rumah ibadah, Dis. Gitu, Dis. Sudah? Kamu jangan. Iya, sudah. Baik. Apakah kalau sebuah tempat tidak ada izinnya, kemudian orang berhak merusaknya, melakukan tindakan-tindakan yang demikian itu yang Anda tonton, dipecahin, dipatahkan salibnya, apakah itu pembenaran? Karena tidak ada izinnya? Oke. Nah. Sekarang yang bangunan yang tidak memiliki izin, apakah perlu digusur? Baik, yang menggusur siapa? Kerjaan siapa yang menggusur? Jika kita mengabdi kepada pemerintah, apakah kita salah membantu pemerintah untuk menggusur? Baik, sudah saya bilang ya. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luaran sana, di luar Sukabumi, di luar Cidahu ngomong-ngomong, muslim-muslim yang di luaran yang ngomong, kami mengutuk perbuatan itu, mereka botol, betul? Belebuk, betul mereka, betul nggak? Betul nggak? Dis, saya tanya, apakah saya salah membantu pemerintah untuk menggusur? Tidak salah, tidak salah. Berarti menurut bahkan saya baik. Makanya betul. Saya bilang, dengar, tenang. Justru di sini saya mengatakan bahwa orang Islam bisa gantian saya bicara? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, jadi begini ya, Kang ya. Saya cuma mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam ini memang ajaran agama Islam. Makanya saya tidak berani menyalahkannya karena itu ajarannya. Maksud saya tidak berani menyalahkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau menurut pandangan saya, jangankan ajarannya, Islamnya langsung menurut saya yang harus ditinggalkan. Apakah membantu itu sesuatu yang jelek? Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim yang ngomong, kami mengutuk perbuatan ini, kami tidak setuju. Kamu itu belajar dulu ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini buktinya orang Sukabumi mendukungnya. Sebaiknya kamu belajar dulu ilmu hukum. Jadi betul. Jadi berdasarkan hukum, seseorang boleh melakukan penegakan hukum sendiri, boleh merusak rumah orang sendiri, nggak usah bikin repot pemerintah. Pemerintah, lu kagak usah repot-repot ngambil eskavator, kagak usah repot-repot. Biar umat yang turun sungguh ajaran agama Islam. Makanya sudah saya bilang teman-teman, yang perlu dibubarin itu bukan agamanya yang perlu dibubarin, itu agamanya. Marah. Saya sudah pernah bilang, agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yang ngomong. Apakah yang merusak itu agama Islam? Orang-orang yang merusak itu beragama Islam? Saya tanya kamu dulu.
Tadi katanya orang-orang habis Jumatan. Pertanyaan saya, siapakah orang yang Jumatan? Orang Islam waktu itu, waktu di masjid waktu wiridan, kamu tahu? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang merusak? Siapa yang merusak tempat ini? Orang Islam atau bukan? Ya gak tahu, kamu yang Nggak menuduh. tahu. Sudah saya bilang tadi. Ketika seorang Islam menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya harus mengucapkan kata-kata dusta. Seandainya yang merusak itu bukan orang Islam, terus Anda mengatasnamakan Islam, Anda bahaya. Saya yang akan bertanggung jawab. Saya pastikan itu yang rusak orang Islam. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sekarang saya mau tanya. Kang, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang? Saya mau tanya, makna Esa di iman Kristen itu seperti apa? Jangan ke situ. Benar Nabi Isa akan datang? Bukan berani gak? Makna Esa di umat Kristen seperti apa? Kalian sudah lihat kan? Jadi teman-teman, saya mau bilang begini, kita ini jangan munafik. Jadi kalau ada orang Islam ngancurin salib, ya, mematahkan salib, menurunkan salib ini, itu adalah ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam mengajarkan kebencian pada simbol-simbol Kristen. Siapa nanti yang akan mengeksekusi perbuatan itu? Nabi Isa. Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib, betul? Jadi kamu Betul, gak kan? berani jawab saya, kamu gak berani jawab pertanyaan saya. Berani gak? Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Nih, saya ganti dulu background saya ya. Lihat nih, Kang ya. Perhatikan Kang ya. Nih. Nabi Isa belum turun patahkan salib. Umat Islam sudah duluan melaksanakannya. Jadi kalau ada umat muslim, ya, kalau ada umat muslim di Sukabumi sedang melaksanakan pematahan salib, merusak salib, itu teh sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dis, jika benar kamu berilmu, jawab dulu pertanyaan saya. Mau lari dari tema? Bukan, mana Esa dalam umat Kristen itu seperti apa, Dis? Di mana Esa? Esa itu bahasa naon? Bahasa apa itu Esa itu? Nah, bahasa apa Esa itu? Esa itu. Sekarang begini saja, ya Rayagung. Anda setuju tidak bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Anda setuju nggak? Jelaskan dulu. Jelaskan Iya. bertentangan di mana? Baik. Coba. Anda pernah dengar nggak bahwasanya ini kan Jawa Barat nih, kan ada itu gerakan NII-TII. Pernah dengar? Nggak Pernah dengar. dengar? Nggak pernah dengar. Makanya teman-teman, ini sulit ini teman-teman. Jadi ada satu gerakan ya, itu pusatnya itu kalau nggak salah di ya daerah Jawa Barat lah ya. Itu ada satu gerakan ingin mendirikan negara Islam Indonesia, DII-TII itu. Kenapa mereka ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin menggulingkan Pancasila, ingin menggulingkan dasar negara kita. Makanya mereka mau mendirikan negara syariat Islam. Karena apa? Karena Pancasila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bertentangannya di mana? Jelaskan, Dis. Kalau Barangkali tidak bertentang, oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, hukum yang harus dilakukan itu hukum Allah atau hukum kafir? Apakah ketuhanan Maha Esa tidak mencakup hukum Allah? Baik, sekarang saya tanya, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Iya, gimana mau tahu? Nih, Karena saya putar- bukan dokter Pancasila. Bagaimana? Coba. Saya bukan dokter Pancasila. Saya tanya sama kamu, kan kamu orang berilmu, tahu Pancasila. Mana dari sila pertama itu apa? Dis. Baik. Sekarang ya, saya akan tunjukkan contoh misalnya. Salah satu butir Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Tahu? Jangan loncat dari pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Enggak. Oke, di dalam Al-Quran Rob ada berapa? Oke, di dalam Al-Quran ada berapa Rob? Rob itu ada Robun Hakikiun, ada Robun Majajiun. Iya, gitu. berapa Rob? Ada berapa Rob?
Ya kalau Robun Majajiun banyak. Wih, gimana? Kamu itu penganut banyak rob, gimana? Apa bahasa Indonesianya rob? Bisa pengurus, bisa pemilih. Oke, Allah rob nggak? Itu Robun Hakikiun. Iya, Pemiliknya. rob nggak? Ya pemilik yang Oke, sebenarnya. rob. Muhammad rob nggak? Itu Robun Majajiun. Berarti berapa robmu? Ini. Mulai akrobat. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ngomong katanya Rob kami hanya ada 1, Tuhan kami hanya 1. Ternyata Tuhan kalian 2, Allah dan Muhammad. Berarti bertentangan dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua apa? Kayalah gantian kata Rob yo, can tarima. Oke, sekarang sila kedua apa? Kata Rob, saya ajarkan kamu bahasa Arab ya. Kata Rob itu kalau disematkan kepada Tuhan itu maknanya Robun Hakikiun. Kalau disematkan makhluk itu maknanya Robun Majajiun. Oke, baik. Jadi Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul? Beda. Kalau Allah Robun Hakikiun, kalau Muhammad Robun Majajiun. Oke, gitu, dua-duanya sama-sama Rob nggak? Ya beda, pakai kain. Kamu Iya, nggak Rob ngerti juga bahasa- nggak? Ya kan kamu gak ngerti bahasa Arab. Iya, ngapain bahasa Indonesia? Intinya Muhammad itu Robmu, betul atau salah? Itu Nabi. Waduh, dijabanin, tidak berani menjawab. Muhammad Robmu, betul atau salah? Robun Majajiun, betul. Betul. Allah Robmu, betul atau salah? Itu Robun Hakikiun deh. Oke, berarti pertanyaan saya ada berapa Rob di sini? Robun Hakikiun 1, Robun Majajiun 1. Iya, berarti ada berapa Rob? Ada 1 Rob. Aduh, tiba-tiba 1. Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob ada saklarnya. On, off, on, off, on, off, on, off. Kemudian persatuan Indonesia. Coba sekarang nih masalah persatuan Indonesia nih Kang. Dengerin Kang, ya dengerin. Dengerin dulu, dengerin. Cicing. Aduh, cicing. Dengar. Dengan 1 kan menurut umat Kristen. Nah, dengar sekarang ya, dengar. Di dalam sila berikutnya itu ada sila persatuan Indonesia. Apakah ajaran agama Islam bertentangan dengan persatuan Indonesia? Enggak bertentangan. Oke, baik. Boleh nggak seorang Muslim berteman dengan orang non Muslim? Boleh, secara nanas. Boleh. Saya tunjukkan dalilnya gimana? Bahwa umat Muslim dilarang berteman dengan non Muslim gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Baik, saya tunjukkan. Tapi dalam kitab boleh. Karena saya tidak membuat kitab orang lain. Saya membuat kitab sendiri. Saya balikkan kamera saya. Inilah benar-benar ya orang Islam ya. Nih. Katanya persatuan Indonesia, boro-boro persatuan sesama Muslim saja saling baku hantam. Nih, perhatikan. Di dalam hadis Sunan Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sungguh kamu nekat yang nyata. Jadi bagaimana mungkin ada persatuan Indonesia isinya saja kayak begini? Jadi pertanyaannya, umat Kristen beriman kagak? Beriman gak? Yahudi beriman gak? Kan itu tulisannya orang beriman. Sekarang saya tanya, apakah orang Kristen, orang Yahudi termasuk orang yang beriman? Ya jawab kamu sendiri, kamu. Nah, bingung. Sekarang saya balik lagi kamera saya. Nih, saya tanya nih. Apakah Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman? Kamu nanya mulu, giliran ditanya kamu. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ngomong saya, yang ngomong Edis TV. Makanya menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, agama Islam harus dibubarkan. Kalau saya yang ngomong agama Islam harus dibubarkan, tangkap, penjarakan. Tapi kalau Muslim yang ngomong agama selain Islam harus dibubarkan, mau dengar nggak? Ini tokoh Jawa Barat juga ini. Pernah dengar Egy Sujana? Tahu Egy Sujana? Nggak kenal. Apa kata Egy Sujana?
Apa kata Egy Sujana? Egy Sujana itu pernah mengatakan begini nih. Saya putarkan, dengarkan videonya ya. Kalau Islam yang ngomong, itu namanya dakwah. Kalau saya ngomong Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, mau penjarakan. Perhatikan. Perhatikan dengan baik. Tenang. Tenang, atuh, tenang. Saya. Gimana? Nah, tadi kan kamu ngebahas rumah yang digusur di tempat saya, terus kamu memitnah orang Muslim yang menggusurnya. Buktikan bahwa orang-orang yang menggusur itu orang Baik, Muslim. sebelum ke situ, Buktikan. baik, sebelum ke Ya, situ, buktikan. baik, saya bisa ngomong gantian. Buktikan dulu. Apakah Baik, yang menggusur oke itu baik. orang Muslim? Coba bisukan dulu, saya mau ngomong dulu. Dengerin ini ya, dengerin. Perhatikan. Itu agama yang lain dibubarkan karena tidak sesuai. Coba dengarkan ini, perkataan Egy Sujana. Dengar. Kabur. Nih, lihat nih. Ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, kalau ada Muslim yang ngomong ajaran selain Islam harus dibubarkan, namanya dakwah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Jangan ya, nggak boleh ya. Tapi kalau Edis TV yang ngomong ajaran Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penjarakan. Tangkap orang ini, memecah belah persatuan. Kan sudah saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong bukan asal cuap-cuap saja, pasti ada sesuatu di balik itu yang saya tanggapi. Nekat yang nyata. Salam teman-teman, sahabat semua. Apa kabar? Sahabat-sahabat, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezekinya, amin. Itulah tadi video atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau salah kata, mohon dimaafkan. Dan terutama untuk para pendukung setia channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kalian semua yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara men-like, share, ataupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Selebihnya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam kemenangan. Tuhan memberkati.